Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Panopal juga sama si Wilson juga dia pergi dari hadapannya Dewa, dan di sini Panopal sudah dia pergi, Nana sama Dewa juga pergi ke ruang rawatnya Junior. Lalu di sini juga dia daftar untuk antri dan dia juga duduk sambil menunggu antrian. Gak lama kemudian keluarlah suster dan suster juga memanggil Junior. Dan di sini Dewa sama Nana juga dia sudah dipanggil oleh suster dan Nana juga ngomong kepada Dewa, "Kita masuk mas," ke atas. Nana kepada Dewa. Singkat cerita Dewa juga masuk sama Nana. Lalu di sini Junior juga sudah diperiksa sama dokter dan Nana sama Dewa juga nanya kepada dokter, "Bagaimana dengan telinga putra saya, bisa sembuh apa enggak?" Kata Nana sama Dewa kepada dokter. "Mudah-mudahan putra ibu pasti bisa normal lagi, bisa mendengar lagi," kata dokter kepada Nana sama Dewa. Nana juga sangat senang sambil dia juga ngomong kepada Junior, "Kamu akan segera sembuh nak," kata Nana kepada Junior. Junior juga sambil dipegangin pipinya sama Nana. Lalu Dewa sama Nana juga dia pergi dari ruangan dokter. Lalu di sisi lain Tante Merlin yang ada di panti asuhan di Bu Ani, dan di sini dia juga mendengar anak-anak panti asuhan yang lagi belajar menyanyi. Di sini juga Tante Merlin juga keluar dan dia juga menghampiri anak-anak yang lagi belajar menyanyi. Lalu Tante Merlin juga dia sangat senang dan dia juga melihat anak-anak yang begitu khusyuk untuk belajar menyanyi. Lalu Bu Ani juga dia menghampiri Tante Merlin. Di sini Tante Merlin juga dia sangat kaget karena Bu Ani dia mengatakan bahwa Pak Fajar sama Mbak Balia akan mengadakan pengajian, akan menggunakan panti asuhan ini, kata Bu Ani kepada Tante Merlin. Pas Bu Ani ngomong kayak gitu, Tante Merlin juga di sini dia dalam batinnya ngomong, benar-benar Fajar sama Lia sudah sampai segitunya dia untuk dia mau jadian, untuk rujuk kembali, kata batinnya Tante Merlin. Lalu di sisi lain di sini terlihat Pak Fajar juga sampailah ke kontrakannya. Pas sampai ke kontrakannya dia melihat ada paketan di dekat pintu kontrakannya. Lalu dia juga mengambilnya. Pas diambil dia dan dibaca itu adalah untuk Pak Fajar. Pak Fajar juga langsung membawa paketan itu ke dalam. Pas dibuka itu adalah bisnis yang sudah dikasihkan oleh si Brokokoni. Lalu Pak Fajar juga dia menyetel dalam laptop. Pas disetel di sini Pak Fajar juga sangat kaget dan sangat marah dalam batinnya kepada para buana. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong dalam batinnya, berarti kebakaran kontrakannya Mama Merlin itu adalah perbuatannya Mama Farah. Lalu di sini juga Pak Fajar juga dalam batinnya dia ngomong, "Pokoknya video ini saya simpen dulu untuk kapan-kapan bisa digunakan," kata batinnya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga menaruh prestis itu. Lalu di sisi lain di kontrakannya Nana juga dia bangun dan dia juga membangunkan suaminya yaitu Dewa. Dewa juga sudah bangun dan Nana juga mengajak sembahyang bareng karena ini sudah pagi. Lalu di sini Dewa sama Nana juga dia turun dari tempat tidurnya dan dia juga pergi ke toilet, ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Dewa sama Nana sudah mengambil wudhu, dia juga pergi lagi ke kamar untuk sembahyang bersama. Setelah dia bersembahyang bersama, dia memohon kepada Yang Maha Kuasa dia semoga keluarga dia sehat selalu dan Junior juga segera cepat sembuh, kata berdoanya Dewa sama Nana. Singkat cerita dia sudah sembahyang, Nana juga langsung dia membersih-bersih di kontrakannya. Pas dia mau membersihkan dinding yang di atas tidak nyampe, lalu Dewa juga langsung menggendong Nana dan Nana juga langsung dibopong oleh Dewa. Di sini juga Nana sama Dewa juga semakin romantis dan setelah dia membersihkan dinding itu, Nana juga pas diturunkan mau jatuh, untung Dewa dengan sigap dia menangkap Nana. Lalu dia juga keluar untuk membuang sampah. Pas di luar malah dia juga malah peluk-pelukan. Lalu Dewa sama Nana juga dia barengan dia membuang sampah ke tong sampah.
Dia tidak sadar bahwa di sisi lain si Nurul Tunjung, si Kate Wilson alias si Kate Kelvin, dia pas nelponan sama Panopal. Dia melihat Nana sama Dewa semakin romantis. Dia juga dalam batinnya ngomong, saya semakin tidak tahan kepada mereka kok tambah romantis, kata batinnya si Wilson. Lalu di sini si Wilson juga dia nyapa kepada Dewa sama Nana. Dewa sama Nana juga dia menyapa si Wilson, tapi Dewa di sini dalam batinnya, saya semakin penasaran kepada si Wilson. Saya sangat yakin itu bukan Wilson, adalah si Kate Kelvin. Lalu di kontrakannya Balia di sini baru bangun, dia juga Bu Laras juga dia mengasihkan HP kepada Balia. Lalu Balia juga mengangkat telepon dari Bu Para. Lalu Bu Para juga ngomong kepada Balia, pokoknya kamu harus pagi-pagi pergi ke kantor karena ada meeting penting, kata para buana. Di sini Balia juga dia sudah ditelepon oleh para buana dan terlihat Bu Laras juga ngomong kepada Balia, pokoknya kamu cepat-cepat mandi karena supir kantor sudah ada di depan. Singkat cerita, pas dia ke depan, di sini ada Pak Pajar yang lagi menyuci mobil dan Pak Pajar juga di sini dia juga ngomong kepada Balia, kamu kok pagi amat mau kemana? Kata Pak Pajar kepada Balia. Lalu di sini Pak Pajar juga dia akan mengantarkan Balia ke kantor, tapi Bu Laras dia ngomong kepada Pak Pajar, Cornelia tidak usah diantarkan supir kayak kamu, kata Bu Laras kepada Pak Pajar, karena mobil kantor sudah menjemputnya. Lalu Balia juga dia menghampiri Pak Pajar dan dia juga pamitan kepada Pak Pajar. Lalu Pak Pajar juga langsung mengecup keningnya Balia. Di sini Bu Laras juga dalam batinnya, benar-benar mereka ini tidak tahu malu. Benar-benar dia tidak menghargai saya, kata batinnya Bu Laras. Lalu Bu Laras juga dia langsung menarik Balia yang lagi dikecup keningnya oleh Pak Pajar. Dia juga langsung dibawa pergi dari tempat itu. Lalu di sini Pak Pajar juga pas Balia sama Bu Laras pergi, singkat cerita Balia juga sampailah ke kantor buana. Di sini juga nggak lama kemudian Dewa datang. Lalu terlihat Dewa pas datang di sini para buana juga sangat marah kepada Dewa karena Dewa telat dia datangnya. Lalu para buana juga dia menyuruh Balia dibawa meeting ke sebuah kafe. Di sini Dewa juga sangat marah. Terjadilah cekcok antara Dewa sama para buana. Para buana suruh mengajak Balia meeting di sebuah kafe dan Dewa tidak mau. Singkat cerita, karena para buana tidak mau kalah, dia juga harus ikut sama kamu, kata para buana kepada Dewa. Singkat cerita, Dewa juga mengalah. Akhirnya Lia juga dibawa untuk pergi meeting ke sebuah kafe. Lalu pas di tengah jalan di sini di dalam mobil, Balia juga ngecetan sama Pak Pajar dan terlihat Dewa juga melihatin Balia yang lagi cetan sama Pak Pajar. Di sini juga Pak Pajar juga melihat cetan dari Balia dan terlihat Dewa juga sangat marah kepada Balia. Singkat cerita di sini terjadilah cekcok antara Balia sama Dewa. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lo bati soedat karena Mimin tos kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.